tentang manajemen sarana prasarana pendidikan. Nah, tujuan kita gimana caranya biar kita paham mengelola ruang-ruang ini secara efektif, biar benar-benar dukung tujuan pendidikan gitu. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng. Siap, mari. Mungkin bisa kita awali dari yang dasar dulu kali ya? Apa sih bedanya sarana sama prasarana dalam konteks sekolah? Terus kenapa ini penting banget dibahas? Oke, sederhananya begini. Sarana itu ya semua perlengkapan yang bisa dipindah-pindah, yang dipakai langsung gitu loh buat belajar. Contohnya ya meja, kursi, komputer, alat peraga, gitu kan? Oke, yang bisa digeser-geser ya? Nah, kalau prasarana itu lebih ke fasilitas fisiknya yang diam gitu. Gedung sekolahnya, ruang kelasnya itu sendiri, laboratorium, lapangan, fasilitas dasarnya lah. Oke. Jadi bangunan dan isinya yang bisa dipindah. Betul. Dan keduanya ini elemen vital. Sumber-sumber yang Anda berikan itu semua menekankan hal yang sama. Kualitas sarana prasarana ini ngaruh banget ke kenyamanan sama efektivitas belajar siswa. Jadi lingkungan fisik yang baik itu krusial ya? Krusial banget. Oke. Nah, kalau kita fokus ke ruang kelas nih, apa aja sih elemen kunci buat menciptakan ruang kelas yang efektif menurut sumber-sumber tadi? Prinsip utamanya itu ada 3. Nyaman, fleksibel, sama efisien. Jadi, bukan cuma soal ada meja kursinya aja ya. Bukan cuma ada gitu ya? Bukan, tapi gimana penataannya. Sumber-sumber itu nyebutin pentingnya misalnya ukuran ruang kelas. Harus cukup luas per siswanya. Oh iya, ada standarnya gitu. Ada yang menyebut idealnya minimal 2 meter persegi per siswa. Terus, pengaturan tempat duduknya juga. Penting banget ini, harus fleksibel. Fleksibel gimana tuh maksudnya? Ya nggak harus melulu hadap depan semua, gitu kan? Bisa diatur model kelompok atau bentuk U, tergantung kebutuhan pelajarannya apa. Iya, biar bisa diskusi atau kerja kelompok ya? Betul. Terus, pencahayaan juga. Harus cukup terang, nggak bikin silau, tapi juga nggak redup. Sirkulasi udaranya juga penting, biar nggak pengap. Biar nggak ngantuk ya di kelas? Nah, itu dia. Sampai aspek akustik atau kebisingan juga disebut. Pokoknya semua dibikin gimana caranya siswa bisa konsentrasi penuh. Wah, detail juga ya. Bukan cuma soal estetika berarti, tapi benar-benar mendukung fungsi belajar yang macam-macam itu. Menarik. Iya, sangat fungsional. Nah, kalau dari kelas kita geser sedikit nih ke ruang guru. Seringkali kan tempat ini agak, gimana ya, kurang diperhatikan gitu. Padahal penting juga kan, pengelolaannya yang ideal gimana? Justru itu, ruang guru ini sering dianggap sekunder, padahal prasarana pendukung yang vital banget. Ini kan tempat guru nyiapin materi ajar, diskusi sama rekan sejawat, bahkan istirahat sebentar buat jaga energi. Betul, tempat recharge juga ya? Iya, jadi pengelolaannya harus memastikan fungsi-fungsi ini jalan dengan baik. Minimal banget nih ya, perlu ada perabot standar, kayak meja kerja, kursi yang layak buat tiap guru, terus lemari penyimpanan. Buat nyimpen berkas dan barang pribadi guru gitu ya? Iya, lemari pribadi dan mungkin ada lemari bersama juga. Intinya, ruangannya harus fungsional, nyaman, bikin guru betah dan produktif. Kalau tempat kerjanya enak, kan semangat ngajarnya juga beda. Bener banget. Efeknya pasti nyampe ke siswa juga ujung-ujungnya. Oke, nah terakhir nih, area yang mungkin paling jarang kepikiran, tapi ternyata penting juga, gudang. Kesannya kan cuma tempat numpuk barang bekas ya. Gimana seharusnya dikelola? Nah, ini dia. Gudang yang efektif itu jauh dari kesan tempat buangan barang. Manajemennya, ini menurut salah satu sumber yang Anda kasih, harus didasari prinsip efektivitas, efisiensi, keamanan, sama keselamatan. Efektif, efisien, aman, selamat. Oke, gimana tuh prakteknya? Artinya, penataan barangnya itu harus sistematis, nggak asal taruh. Misalnya, disarankan pakai rak modular, tahu kan? Rak susun yang bisa diatur-atur tingginya. Oh, yang bongkar pasang itu ya, biar fleksibel. Betul. Jadi barang gampang dicari, nggak numpuk di bawah semua. Terus inventarisasi juga jadi lebih gampang dan akurat. Kebayang sih jadi lebih rapi dan terorganisir ya. Ada lagi yang menarik soal gudang ini? Ada satu hal lagi yang, ini cukup detail dibahasnya, yaitu penerapan prinsip first in, first out, FIFO. FIFO, kayak di manajemen stok barang gitu ya? Iya, persis.
Ini biasanya diterapin buat barang-barang habis pakai, kayak bahan kimia di lab, atau ATK, alat tulis kantor, itu barang yang datang duluan, ya harus dipakai duluan. Oh, biar nggak ada yang kedaluarsa atau rusak gitu ya karena kelamaan disimpan? Tepat sekali. Tujuannya itu, biar efisien penggunaannya. Wah, keren juga ya, sampai mikirin FIFO segala di gudang sekolah. Ini nunjukin kalau manajemen gudang yang benar itu bukan cuma soal rapi, tapi ada kaitannya sama efisiensi penggunaan barang dan ya anggaran sekolah juga kan ujungnya. Tepat sekali. Ini semua bagian dari siklus manajemen aset sekolah secara keseluruhan. Bahkan, ada singgungan juga soal penggunaan sistem inventaris yang mungkin bisa digital ke depannya, buat pemantauan real-time. Sistem inventaris digital ya? Hmm, Iya. jadi gudang yang tertata baik itu mempermudah semua proses, mulai dari perencanaan butuh barang apa, pengadaannya, sampai nanti kalau ada barang yang udah nggak layak pakai, ya proses penghapusannya juga jelas. Jadi, makin jelas ya sekarang ya. Mengelola ruang kelas, ruang guru, sampai gudang itu ternyata nggak sekedar nyediain fisiknya aja. Tapi ada strategi, ada manajemen di baliknya yang saling terkait gitu ya, buat dukung pendidikan yang berkualitas. Sangat tepat. Fokusnya memang bukan cuma ketersediaan fisiknya, tapi gimana manajemennya memastikan semua sarana dan prasarana ini berfungsi optimal, efisien, dan juga aman. Pengelolaan yang baik ini sebenarnya cerminan kualitas sekolah itu sendiri loh. Setuju, setuju. Terima kasih banyak nih sudah bantu kami menyarikan poin-poin penting dari materi ini. Jelas banget sekarang. Sama-sama. Nah, untuk Anda yang menyimak, kami tinggalkan satu pertanyaan nih buat jadi bahan renungan. Ini terinspirasi dari diskusi kita dan juga sumber-sumber yang ada. Kira-kira nih sejauh mana ya teknologi masa depan, mungkin kayak AI atau sistem inventaris pintar berbasis IoT gitu, nantinya bisa merevolusi cara sekolah kita mengelola ruang dan aset pendidikannya. Menarik untuk difikirkan ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.